Ya Allah Tuhanku, ya semoga engkau memimpin aku ke jalan yang benar. Jadi Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa kepada Tuhan kami. Bukan berdoa kepada Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen siang dan malam sibuk berdoa kepada Tuhan kami. Tuhannya Kristen itu anak Maria, Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan klaim, loh, di dalam kitabnya orang Yahudi yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam, semua hanya klaim Tuhan. Akulah Tuhan yang datang kepada Musa, yang mengeluarkan Musa dari penjajahan Fir'aun dan seterusnya. Itu cuma klaim. Siapa yang pernah melihat semua itu? Hanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika Tuhan bercerita tentang Nabi Abraham kepada Nabi Musa, apakah Nabi Musa melihat Tuhan berlaku terhadap Abraham alaihissalam? Tidak. Semua itu Musa terima hanya klaim pewahyuan. Wahai Musa, akulah yang menyelamatkan kemudian Abraham. Akulah Bapak Abraham yang kemudian memilih Abraham sebagai Bapak para Nabi. Apakah Musa ada pada saat itu? Tidak. Tuhan hanya mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Yang masalah kalau manusia mengklaim sesamanya manusia Tuhan. Tuhan mengklaim dirinya Tuhan wajar. Yang tidak wajar Pak Camat mengklaim dirinya Tuhan. Tuhan mengklaim dirinya pencipta langit dan bumi, wajar toh dia memang pencipta. Tapi kalau yang mengklaim dirinya pencipta itu adalah hansip, itu yang gila. Kalau manusia kemudian menerima wahyu, wahyu itu adalah datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi, dan tanda-tanda kenabian ada pada dirinya. Apa yang disampaikan tergantung umatnya. Kalau umatnya percaya beliau nabi, maka dia adalah nabi. Dan kebenaran kenabiannya itu bisa dibuktikan dengan pola dengan pola yang ada kemudian secara sejarah, histori. Silakan. Bagaimana dengan Tuhan Anda? Tuhan Yesus, menurut saudara, apa yang bisa dibuktikan ketuhanannya? Anda mengatakan dia bisa ini, dia bisa itu. Bohong. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 30, aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Tuhanku mengklaim dirinya maha kuasa. Allah Tuhanku mengatakan itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Aku Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan Anda mengklaim dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Masing-masing Tuhan kita mengklaim. Tuhanku mengklaim dirinya maha kuasa, Tuhan Anda mengklaim dirinya tidak maha kuasa. Sekarang tinggal Anda yang memilih. Tuhan yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, atau Tuhan yang mengklaim dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Saya jadi terharu. Silakan. Mengenai klaim kalau Allah SWT itu adalah Allahnya Nabi Musa, terus terang itu sangat jauh sekali perbedaannya ya. Jadi ketika Anda mengatakan Musa menerima firman Allah dari Allah SWT, itu wah, itu malu sebenarnya saya mengatakan. Karena begini, di dalam Taurat, setiap firman Elohim Israel yang disampaikan kepada Nabi Musa, itu sangat berbeda sekali dengan firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Musa di dalam Quran. Coba Anda perhatikan. Firman Allah dalam Taurat yang disampaikan kepada Nabi Musa dan firman Allah SWT yang disampaikan kepada Nabi Musa di dalam Quran, itu sangat berbeda. Maka ketika Anda mengklaim Allah SWT itu adalah Allahnya Nabi Musa dalam Taurat, maka itu terus terang tidak menunjukkan tidak sesuai seperti itu. Kata hariannya tidak sesuai. Jadi untuk menunjukkan klaim Allah mana yang punya kuasa menciptakan langit dan bumi, oke, pertama kita mulai dari Allah Yahweh.
Di saat itu Bisa kuasanya enggak Tuhan nyata. Anda aja, Ah, Yesus? Iya, sabar dulu, sabar. Di saat Allah Yahweh, Jangan Elohim mewakili Israel, Yahudi gitu loh, tapi tidak, wakili Kristen. Hmm. bukan. Kami juga kan beriman kepada Taurat ya. Jadi Bang, begini, ketika Elohim Bang baru Israel, saya ngomong Bang. Kan lucu Coba juga. tunjukkan Bang, coba tunjukkan kehebatan Yesus waktu ada di muka bumi Bang. Apa kehebatan dia Bang? oke, Silakan Bang. sabar ya, sabar. Ketika Elohim Israel menyatakan kuasanya di dalam Taurat, Bawa ya, Yesus deh. Itu kami beriman, Bung. Kami beriman Sabar. kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Tuhan kami tuh. Di dalam Kejadian 17 nomor 7, aku akan Tidak. membuat perjanjian kekal kepada keturunanmu, Begini. wahai Abraham, kepada anak-anakmu secara turun-temurun, bahwa Begini, aku akan Bung. menjadi Begini, Tuhanmu. Aku akan menjadi Begini, Bang. Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu dan keturunanmu. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan kami. Itu ya Bang, Tuhan yang firman-Nya maha jelas suci, maha berbeda. tinggi. Yang bermasalah Ya. adalah Tuhanmu Yesus. begini, firman Allah di dalam Taurat dan firman Allah di dalam Quran itu jelas berbeda. Padahal Nabi Iya berbeda. Kenapa berbeda? Karena firman yang datang di dalam Ya. Al-Quran itu adalah firman yang datang kepada Nabi Muhammad. Sedangkan firman yang datang kepada Nah, Nabi Musa itu tapi kan adalah firman dikisahkan untuk lagi. Nabi Musa dan kaumnya. Nah, Tidak mungkin Tetapi sama. kenapa berbeda? Lah, berbeda. Allah sama. Kenapa? Kan Karena begini, bukan ketika Taurat yang Allah- disampaikan Sabar Allah dulu. kepada Al-Quran. Yang disampaikan Begini. Allah kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran, bukan Taurat. Sedangkan yang sampai kepada Nabi Musa adalah Sabar. Taurat. Ya pasti Ini berbeda saya mau jelaskan. lah. Sekarang Itu jelas berbeda, segini ya. gini bang. Kemudian, Anda saya mau jelaskan sabar. begini, mengenai Dulu tunggu. klaim-klaim ini. Anda Klaim-klaim ini. menerima dan menjelaskan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu Anda lihat di mana? Tentu di dalam Taurat. Di mana Anda lihat Di kitabnya dalam Nabi Musa Taurat. di mana? Taurat Taurat mana itu yang kitab Anda Nabi Musa. Taurat Itu Anda yang kami Anda yakini. maksud yang mana? Itu yang yang kami- mana yang Anda Taurat mana? yang kami pegang sekarang. Ya? Sekarang begini, klaim sekarang mengenai klaim Taurat yang kuasa mana yang Anda nyata. pegang, Bung? Kan Bung, begitu. Taurat yang mana yang Anda pegang? Makanya saya yang katakan bahwa kitab suci itu menurut kami itu benar, dan kitab suci Quran itu menurut Anda itu benar. Karena menurut Tunggu. perspektif Anda masing-masing. menilai Al-Quran dengan mengatasnamakan Taurat. Taurat yang Anda maksud itu yang mana? Taurat yang kami pegang sekarang, apakah ada Ya. Taurat versi ala SWT? Kan tidak ada. Malah Taurat kami yang nyata. Sedangkan Taurat versi Taurat. ala SWT apa pernah ada? Kan tidak ada. Taurat itu, Kan Bung, begitu. dengarkan saya, Bung. Bung, Jadi begini, Taurat itu, dengarkan Sabar, saya saya. mau jelaskan mengenai klaim. Datang Klaim-klaim dulu supaya Anda itu sehat. Loh, Taurat itu bagaimana adalah ini? kitab yang datang kepada Nabi Musa. Memang masih ada kitab itu? Masih ada? Kitab yang Musa terima di Gunung Sinai itu masih ada. Musa sampaikan kepada Bani Israel melalui apa? Tradisi apa? Tulisan. Atau lisan. Oral. Lalu dari Musa kepada siapa? Lalu kepada siapa? Lalu kepada siapa? Lalu sampai ke Indonesia. Sampai ke gereja itu melalui siapa? Malu-maluin. Jadi Anda tidak bisa menilai Al-Quran dengan buku yang tadi, buku yang salah produk. Televisi, buku panduannya berisi resep kue. Gak bisa. Anda menilai Torah di Al-Quran berbeda dengan Torahnya Nabi Musa. Maksud Anda mungkin gini. Al-Quran ketika bercerita tentang Taurat itu tidak sesuai dengan kitab yang datang dari Barat, milik agama Katolik yang diambil Loh, dari kitab Septuaginta. Itu baru Loh, itu kan betul. klaim. Itu kan klaim Anda. Bukan sebenarnya sekarang yang terjadi. sekarang Itu klaim begini, Anda, Bung. ya. Sekarang dari mana Anda bisa mengetahui jangan bahwa mengklaim. kitab Anda itu, dengarkan dulu. Dari mana Anda bisa mengetahui bahwa kitab yang Anda pegang yang bahasa Indonesia itu adalah Tauratnya Musa?
Dari mana bisa tahu? Musa menerima firman Tuhan dalam bahasa Ibrani. Kitab Anda bahasa apa? Ya kan itu terjemahan. Kita Ya. Ibrani ada juga, pada Taurat Ibrani ada sama saya. Dan isinya sama, maknanya sama. Begini Maksud Bang, gini. firman Allah Harusnya itu Anda bukan mengatakan kata-kata begini, Bung. penduduknya Harusnya Anda saja. mengatakan begini. Firman Allah Al-Qur'anmu penduduk tapi makna. Jadi tidak setiap sesuai terjemahan, dengan tapi maknanya buku sama. terjemahan milik Gitu. kami. Harusnya Anda mengatakan gitu. Jangan malu-maluin lah. Di sini orang berpendidikan semua. Anda menilai Al-Qur'an dengan mengatakan tidak sesuai dengan Torahnya Nabi Musa. Mana Torahnya Nabi Musa? Nggak ada lagi, Bang. Terus yang kau pegang itu apa? Torahnya Nabi Musa? Bukan. Lalu terjemahan entah dari mana datangnya, Bang. Udah ah, malu-maluin lu. Sudah Bang Sumo udah mau Natalan. Rafael, aku mau nanya Anda dulu, Bro. Dengarin dulu Tuhan baik-baik. mulai Sederhana ini ya. Iya. Rafael, sederhana. Rafael, Anda berdua. Kalau Anda menuhankan Yesus, Rafael, waktu Yesus hidup di dunia, apa sih kehebatan Yesus waktu ada di muka bumi, Bang? Kehebatan dia sebagai Tuhan ya. Bukan sebagai manusia Oke. loh, sebagai Tuhan. Ya. Makan ikan goreng. Dan saya Bangkit juga dari kematian akan makan ikan meminta goreng. Itu kehebatannya. bukti kuasa Allah SWT ketika di zaman Yesus, ya kan harus seimbang. Kan harus seimbang. Bang, saya nanya Anda ngerti Anda bahasa bahasa bertanya, Indonesia saya ya, juga Bang. bertanya. Abang ini lagi ditanya loh, ini saya guru bahasa Indonesia loh, dengerin. Iya. Apa kehebatan Agak. Yesus sebagai Tuhan, mulai dari dia bayi sampai disalib, kehebatannya apa coba? Lanjut. Iya. Kalau Anda bertanya, maka Anda juga harus siap untuk saya tanya hal yang sama. Dijawab aja. Apa Jawab benar? dulu ini. Jawab aja. Iya, makanya kalau bertanya, maka harus siap untuk Lu jawab dulu ini. memberikan pertanyaan. Nanti dijawab ya. Nanti saya dijawab. jawab. dijawab. Nanti dijawab. Ketika Semua saya bisa jawab, dijawab. Sekarang Oke. pertanyaan saya diulang kembali. Apa Ya. kehebatan Tuhanmu waktu dia ada di muka bumi, mulai dari bayi Ya. sampai disalib? Apa kehebatannya? Satu saya katakan, yaitu ketika dia meredakan angin ribut, lalu ketika dia merubah air menjadi anggur, ya, apa Dia- sudah cukup? Nah, Manusia. sekarang saya balik tanya. Bentar dulu, enak aja main jawab. Gua lepasin kayak gitu aja. Nggak bisa lu jawab, enak aja. Aku belum jawab Bang Oh, Haji. iya. Ya, ntar lu diam dulu, harus Bro Admin siap dulu. untuk Lu diam dulu. ditanya. Kalau Eh. bertanya harus siap untuk Iya diam dulu, kamu nggak bisa diatur ya. Dengerin dulu. Nah, kalau dia sebagai Tuhan untuk meredahkan angin begitu ya, dengarkan baik-baik. Waktu itu Yesus bermujizat kayak begitu, dia manusia atau dia Tuhan, Bang? Ah, manusia, dia Tuhan. Sederhana. Lanjut. Bingung jawabnya, bingung. Dua Bang. Saya yang ditanya ya. Kalau saya jawabnya dua Bang. Dua-duanya Bisa. Bro Admin ya? Iya, ya manusia ya Tuhan juga begitu. Dia manusia, dia Tuhan juga. Kalau Ya, dari bayi sampai umur 12 tahun belum jadi Tuhan ya? Kan dikatakan dua. Enggak, dari bayi Jadi sampai 12 dari- tahun udah Tuhan belum tuh? Sejak lahir sampai dengan wafat ya dua statusnya, manusia juga, Tuhan juga begitu. Jadi Itu sudah dari jawabannya. bayi sampai 12 Iya, tahun iya, udah iya. Tuhan katanya Pak Cuma. Gimana ini? Ya kan ini sesuai dengan ini toh, sesuai dengan Mana dogma cerita kita kok? itu ya. Satu lagi tadi belum jawab tadi, bukti bahwasanya Yesus adalah Tuhan ya. Bahkan kalau yang zaman dulu-dulu misalkan mukjizat-mukjizat mungkin tidak terlihat ya. Tapi yang zaman sekarang bukti nyata yang paling nyata sekali bahkan sampai kepada TikTok. Tuhan Yesus masih bisa memberikan ya memberikan rezeki lah buat setiap orang yang membicarakan Tuhan Yesus. Begitu, Pak. Iya. Ya, oke, lanjut. Gimana Yesus orang-orang memberi yang rezeki, diajak dari itu. rezeki. Iya, ini kan soal anggapan Yesus kita doang. memberikan rezeki itu di mana dalilnya tuh? Enggak ada makanya kan Oh, ini enggak kan ada. Makanya, Bro Admin, bagaimana Yesus memberi rezeki kalau dia sendiri mencari rezeki? Oh ini Bukan. ada-ada Kan saya bilang bahkan Begini, sampai dengan begini Pak adanya Bro TikTok. Admin. Begini Iya, Bro- iya. Pak Bro Admin. Gimana? Kalau soal rezeki itu kan datang dari orang. Karena begini, karena orang kafir pun bisa diberikan rezeki. Ya, karena itu yang mengatur adalah diri kita sendiri. Artinya dia tukang kayu Ya, diberi Lah, iya, rezeki juga. makanya. Nah, jadi pertanyaan yang apa
yang sering ditanyakan itu mereka mengenai kuasa Yesus. Amin. Yesus Iya, waktu kan? itu Nah, sudah jawab. sumber nafkahnya apa sih? Sudah jawab. Dia itu kan perlu orang pekerjaan waktu hidup ya. Apakah dia cuma minta duit sama emaknya atau dia Bukan. punya kerjaan supaya ada sumber rezekinya? Apa ya kerjaannya ya? Ketika saya balik tanya, malah mereka tidak mau jawab. Padahal pertanyaan Sebentar, sama. Bro, Ini bahayanya lucu ini kalau pertanyaan ini. debat begini. Serius ini. Serius ini. Serius nih. Gini, Ini loh, Tuhan gini. Anda ini sebenarnya waktu hidup itu kerjaannya apa? Apakah dia tergantung orang Iya, tua iya. Dia atau kan mempunyai income keturunannya- sendiri? Enggak. Dia kan keturunannya tukang kayu. Cuman begini, di semua sudut pandang agama kecil, masih kecil nggak ada. Kan anak Suami tukang juga belum kayu. punya kerjaan. Ya memang gitu kan. Jadi persepsinya seperti itu dari sudut pandang Kristen. Tetap sama, yang memberi rezeki adalah Tuhan. Nah bagi kita Yesus lah Tuhan, begitu. Pak masih kecil, jadi waktu kecil itu Tuhan masih meminta, belum bisa cari nafkah gitu loh. Itu kok Tuhan kok gitu ya? Tergantung. Kok Tuhan dirawat oleh manusia ya? Heran saya. Kok bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Gini loh Bro Admin, yang namanya masih mencari rezeki tidak mungkin bisa memberi rezeki manusia seluruh dunia, itu nggak mungkin. Yang bisa memberi rezeki kepada makhluk di seluruh dunia bukan hanya manusia saja, itu yang maha memberi rezeki, yang tidak pernah minta makan, yang tidak pernah cari rezeki. Betul. Yesus masih cari siapa? rezeki, Bang. Bukan. Jadi Kalau menurut mustahil. Kalau menurut Pak Suki, yang memberikan rezeki kepada setiap orang siapa? Bahkan termasuk orang yang misalnya dianggap tidak beriman gitu misalnya. Siapa? Allah. Iya, karena Ya, Allah Ini kan kita Tuhan. nextnya naikin lagi ya. Nah, bentar sedikit. Kenapa kita mengatakan Allah? Karena Allah itu nggak pernah minta rezeki. Allahu Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Jadi kalau terbukti Allah itu pernah minta rezeki, pernah minta makan, nah itu nggak cocok. Dikatakan Allah sebagai sang pemberi rezeki, itu udah nggak cocok. Gitu loh, sama seperti Yesus. Yesus pernah minta makan. Yesus pernah cari rezeki, ketika dia lapar dia mendatangi pohon ara. Berarti dia tidak bisa dikatakan sang pemberi rezeki, nggak mungkin. Nggak apple to apple begitu. Lanjut Bang Kores. Iya, oke Bang Suki. Ya ini kan sudut pandangnya Kristen kan, yang Tuhan kan Yesus, Cok. Jadi kan udah pas Baik, yaudah. Kita sapa dulu user. Selamat malam, Bu user. Suaranya kecil, Bu, seperti minoritas. Besarin lagi. Selamat malam. Kedengaran Suaranya sangat kecil, agak dekat ngomongnya, Bu, biar kita juga menikmati. kedengaran nggak? Dengar tapi kecil, Bu. Kecil. Gimana ya? Dekati ke lubang mic-nya, Bu, agar kita mendengar dengan jelas. Bang mic-nya. Ya sudah. Ibu dari Kristen atau Islam, Bu? Saya Kristen. Nggak ngomong dia ya? Iya, tapi kecil banget, Bu. Dia Kristen. Oh. Agak kuat aja ngomongnya, Bu, coba. Atau pakai handset atau earphone. Enggak ini. Masih? kurang masuk mungkin itunya headset. Ibu masuknya pakai HT ya, nggak pakai handphone. Susah Bu kalau Hati kan ini radio Bang Kores. Kedengaran nggak? Ntar dulu ya, Bang Joma, kok bisa dikomentari dong Bang Joma? Apakah kayak bisa dikriteriakan sebagai Tuhan pencipta maha kuasa, maha memberi rezeki itu, kalau dia sendiri itu diberi rezeki gitu loh, mencari rezeki gitu. Maksudnya itu kenapa ya? Masuk kriteria bisa disembah, layak Tuhan kalau kayak begitu gitu loh. Bang Joma, tabok dong Bang Joma. Jadi gini, Halo? Al-Quran menjelaskan wa kana al-kafiru ala rabbih zahira.
orang kafir itu adalah penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Dengan cara apa mereka menjadi penolong? Dengan cara mengajarkan ajaran setan yang mengajak manusia untuk menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi kalau dikatakan bisa enggak Tuhan itu kemudian ada enggak Tuhan itu kemudian dikatakan maha kuasa, maha pencipta kalau dia masih minta makan dan seterusnya? Ya itu dia, makanya Yesus itu Tuhan hanya bagi orang Kristen, tapi tidak menurut alam semesta. Kenapa alam semesta ini membutuhkan Tuhan yang maha kuasa, bukan Tuhan terbatas kayak Yesus. Maka Yesus itu Tuhan hanya untuk Kristen aja. Yesus hanya Tuhan untuk orang yang bernama Kristen. Dia bukan Tuhan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Yesus manusia, sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi bukan manusia. Gitu Bang Handi. Kalau ada yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia, baru kita telah lagi apakah Yesus ini Tuhan. Tapi ternyata dia manusia. Dengan kata lain, dia bukan Tuhan. Gitu Bang Handi. Ada nggak di sini yang bisa membuktikan Yesus bukan manusia? Tanggapi Ya, Bro nggak Admin, bisa. awas lo ya. Tanggapi, awas lo. Kalau membuktikan Yesus bukan manusia yang nggak bisa tau Bang. Kan kita gini loh, walaupun ya memang gini ya. Memang kita ini kan ya kita dua, Yesus itu manusia juga, Tuhan juga, begitu loh. Jadi nggak bisa dipisah. Karena ada klaim-klaim yang sangat manusiawi sekali, ada klaim-klaim juga yang sangat ilahi sekali, begitu loh. Makanya Yang kan ilahi sekali yang mana? ya banyaklah klaim-klaim yang ilahi, misalnya Contoh. misalnya kalau yang langsung to the point ya mungkin di Wahyu ya, di Wahyu 1 ayat 8 itu kan langsung to the point sekali. Di situ dikatakan aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa, begitu loh. Sedangkan Tuhan ini kan Akulah katanya, firman Allah. Artinya apa itu Bang? iya ini kan klaimnya Yesus, aku adalah Alfa Iya. dan Omega. Yang terakhir dikatakan yang maha kuasa. Ya sudah, wong Alkitabnya kita bilang Yesus yang maha kuasa, makanya kan kita menggunakan kata Tuhan sebagai titel untuk Menurut Yesus, Bro begitu. Admin, akulah Alfa dan Omega ini itu ucapan siapa? Itu ucapan Yesus. Di dalam Dari Wahyu mana 1:8. dikatakan itu ucapan Yesus? Kok bisa sevalid itu Anda mengimani itu ucapan Yesus? Iya, di situ konteksnya seperti itu, Bang. Iya, sekarang Kan di gini situ loh. di ayat sebelumnya dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka Ini yang ucapan Yesus telah atau bukan, Bang? menikam dia. Kalau ini kan Nah, bukan itu ucapan Yesus atau bukan? Bukan, Nah, bukan karena ucapan ini Yesus. kalau yang ini bukan. Nah, bukan. Lalu ucapan Nah. siapa itu? Ya ucapan penulis memang. Jadi kan? sekarang gini, Loh, kalau ya, ada memang gitu ucapan gimana? penulis, di mana penulis menarasikan ada ucapan Yesus, berarti harus dicari kebenarannya. Apakah betul ini ucapan Yesus atau bukan? Kalau misalnya ada orang yang berkata, Yesus datang begini, bisa enggak dipercaya tanpa ada pembuktian? Yesus ini kan manusia, datang di tengah-tengah Bani Israel, berkata Yesus ini kepada mereka. Nah, permasalahannya sekarang, ada enggak penelitian yang bisa dipercaya bahwa apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu itu benar-benar ucapan Yesus? Selayaknya hadis sahih bisa dibuktikan bahwa itu adalah ucapan Rasulullah. Ada tidak pola yang bisa kita gunakan untuk menemukan titik kebenaran ucapan penulis Wahyu ini bahwa betul-betul ucapan Yesus? Contoh misalnya, Abang Bro Admin mendengarkan orang berkata, Bang Suma berkata bahwa Bang Suma itu adalah seorang tokoh di dalam salah satu aliran bela diri yang ada di Sulawesi Selatan. Dia mengakui Yesus Bang Suma berkata. Nah, perkataan Bang Suma ini kalau cuma dituliskan dan disampaikan oleh oknum,
bukan Yesus, berarti orang terpelajar harus mencari titik benang merahnya bahwa itu betul ucapan Bang Suma. Nah sekarang apakah di Kristen ada pola ini? Yesus berkata, perkataannya disampaikan ke fulan, fulan menyampaikan ke fulan, fulan sampai ke Patmos. Di Pasmos kemudian dia bertemu dengan penulis kitab Wahyu. Lalu penulis kitab Wahyu meneliti informasi itu dari satu ke satu sampai kepada sumber, yaitu Yesus. Ada nggak ilmu sanad seperti itu di Kristen? Ya. Kalau ilmu sanad seperti itu memang tidak ada. Yang ada adalah sejak semula bahwasanya sebelum kitab suci kita sudah percaya dengan tradisi para rasul atau para murid yang hidup sejaman. Dan kemudian tradisi itu atau pengalaman hidup para rasul, para murid diceritakan kepada murid dan dibukukan atau dibentuk di kodek, ditulis dalam sebuah catatan. Dan di situ ada narasi dari penulis, ada narasi Tuhan Yesus, ada juga narasi para murid, begitu sesuai dengan cerita yang terjadi waktu itu. Nah itu dia, Bang. Pengalaman hidup mereka, begitu. Nah itu dia, makanya ada tidak dasar ya kepercayaan di Kristen terkait dengan tulisan-tulisan di Pulau Patmos itu diasaskan dari hasil pembicaraan antara penulis dan Yesus. Ada nggak pola itu? Ya, kalau yang tadi saya sudah jawab, nggak ada sih. Tidak ada pola yang sama dengan Muslim, itu tidak ada. Lalu sehebat gitu langsung dipercaya manusia dijadikan Tuhan hanya karena akulah Alfa dan Omega, di mana perkataan Alfa dan Omega ini tidak ada kemudian data validnya bahwa itu betul-betul ucapan Yesus. Ini bahaya. Bahaya itu, Bang. Bang Suma itu adalah malaikat. Ada yang menuliskan begitu. Siapa? Si fulan. Masa sih? Yes. 500 tahun kemudian ada orang menuliskan yang sampai kepada orang-orang yang hidup 500 tahun kemudian. Ada sosok manusia di zaman tahun 2023 bernama Bang Suma, dan ternyata dia adalah seorang malaikat. Orang yang ada pada zaman itu yang mulai gepeng kepalanya, percaya aja. Tanpa mereka kemudian mau mencari data keakuratan dari informasi ini. Ini informasi dari mana? Ini yang namanya Suma di tahun 2003 dia ada, katanya dia adalah malaikat yang inkarnasi menjadi manusia, bernamalah Suma. Ini di mana informasi? Ternyata yang menuliskan ini adalah orang-orang yang ingin menghadiahkan sekelompok manusia yang pada zaman itu percaya terhadap tahayul, percaya terhadap khurafat, sehingga laris bukunya, dianggap sebagai sebuah pemberitaan akurat. Padahal nengok kemudian mencari titik kebenarannya, tidak pernah ditemukan adanya informasi akurat tersebut, di mana Bang Suma itu bukanlah seorang malaikat, tetapi dipercayai. Inilah yang terjadi di Kristen. Yesus Tuhan, ya. Kenapa bisa? Karena dia mengatakan dalam Wahyu, akulah Alfa dan Omega. Oh gitu, iya. Kami harus beriman. Oh, sekarang kita cari. Oke, kita hargai iman Anda. Mari kita cari data keakuratan penulisan tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Carilah di mana ini penulis di Patmos ini cari informasi kayak gini nih. Diteliti, nggak sampai kemana-mana. Ini penulisnya siapa? Konon Markus, Yohanes, ya nama lainnya adalah Markus. Oke, wahai Markus, ya paman, pernah bertemu dengan Yesus. Wahai Yohanes, dia penulis Patmos di Pulau Patmos, pernah bertemu Yesus? Pernah. Di mana itu? Di sini. Siapa yang menjadi saksinya? Ini si ini. Tidak ada yang menjadi saksi. Sedangkan yang dituliskan ini adalah catatan tentang manusia yang hidup pada zaman abad pertama, sejaman dengan dia. Dan ini bukan merupakan wahyu dari langit, tetapi dituliskan berdasarkan atas penyelidikan dan pengetahuannya terkait oknum yang bernama Yesus. Lalu diimani begitu aja, tanpa harus diketahui tulisan-tulisan ini apakah ada validasi dari Yesus. Selayaknya Al-Quran. Ketika Al-Quran bercerita
maka Al-Quran dihafalkan dan dituliskan, itu ada kemudian legitimasi daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai sumber. Karena Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Berarti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu, kalau ini adalah firman, maka sumbernya adalah Yesus. Dengan catatan, dengan kata lain, Yesus pernah menjadikan penulis kitab Wahyu ini sebagai murid. Kitab Wahyu itu tebal, berarti murid ini lama menjadi duduk bersama dengan Yesus. Tapi itu kapan terjadinya dan di mana? Sedangkan Yesus menyampaikan firman hanya 3 tahun. Firman yang 3 tahun ini disampaikan ke Lukas berapa tahun, sampaikan kepada Paulus 14 kitab berapa tahun, sampaikan kepada Markus berapa tahun, sampaikan kepada Yohanes berapa tahun, kepada Petrus berapa tahun. Dan kalau itu terjadi, maka Yesus punya murid berarti menulis pada zaman Yesus, menghafal pada zaman Yesus. Apakah ini terjadi? Tidak. Kitab Lukas dituliskan puluhan tahun setelah Yesus terangkat. Yohanes demikian, Paulus demikian juga menulis, Markus juga demikian menulis, Yohanes ini sudah puluhan tahun Yesus itu tidak ada, baru kemudian mereka melakukan penelitian, lalu menyusun dan membuatnya menjadi seperti yang sekarang. Lalu manusia ini jadi Tuhan oleh karena pemberitaan orang yang tidak kita kenal, gitu. Lalu kita ingin percaya kepada orang ini. Ada manusia, dilahirkan manusia menjadi Tuhan, setelah dia bangkit dari kematian, dia ternyata adalah inkarnasi Tuhan. Bagaimana dengan asal dari pemberitaan? Maksudnya, tokoh ini bernama Yesus. Tempat lahirnya di Nazaret, kotanya Yerusalem. Di Galilea dia berputar-putar. Bagaimana dengan tradisi orang yang ada hidup zaman sekarang? Dari aspek keagamaan, apakah percaya tentang Yesus ini adalah inkarnasi Tuhan? Mari kita ke Yerusalem. Anda kenal Yesus? Tidak. Loh, katanya Elohim yang datang pada abad pertama. Oh, enggak ada itu. Lalu kita kemana? Ke Roma. Ke Roma kita ke Vatikan. Apakah Anda percaya bahwa Yesus yang Anda tuhankan itu adalah Tuhannya Yahudi yang datang dalam rupa manusia? Semua orang Roma mengatakan percaya. Tapi di tempat asalnya kita ke sana, Anda kenal Yesus? Tidak. Siapa itu? Jelmaan Elohim yang datang pada abad pertama menjadi manusia yang mati. Wah, kami nggak pernah mengenal itu. Itu siapa? Tidak ada dalam konsep kitab kami ada kayak gini. Tapi ketika ke Roma, orang Roma mengatakan ada. Tapi begitu diteliti, ternyata ada. Di sumbernya nggak ada. Nah, ini yang mau dipercaya gitu. Ini yang akan mengantar kita ke surga gitu. Kepercayaan kayak gini yang mengantar manusia ke surga. Oke Bang Suma, berarti dari inti yang tadi semua jenengan sudah sampaikan kan bahwasanya mengenai validasi yang dilakukan terhadap Al-Quran memang tidak bisa dilakukan terhadap Alkitab. Itu jawaban saya. Tetapi begini, memang kita punya cara sendiri untuk memvalidasi tentang bagaimana Alkitab itu dinyatakan benar dan tidak. Bahkan sampai ada yang namanya konsili dan sampai ada pemisahan tentang Injil-Injil yang lain yang dianggap tidak sesuai dengan yang benar atau dikatakan tidak asli atau dikatakan cerita dongeng. Begitu misalnya tentang kisah-kisah Yesus menikah, itu kan juga pemberitaan tetapi tidak valid, dianggap tidak valid. Begitu. Nah, dalam hal ini sejak dahulu masalah validitas dan kebenaran itu sudah diukur. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang zaman dulu atau hidup yang mendekati dengan pada masa Yesus itu. Yang kita sebut sebagai Bapak Apostolik atau Bapak Gereja lah. Atau cara gampangnya ya orang-orang yang hidup lebih dekat dengan Kristus itu. Termasuk sampai dengan beberapa 3 abad kemudian diadakan beberapa konsili-konsili karena terdapat beda pandangan terhadap tulisan yang dianggap valid tersebut. Beda pandangan, yang satu menganggap Yesus adalah Allah, yang satu tidak. Nah, dari situlah. Jadi masalah validitas sampai dengan diadakan sebuah konsili atau pertemuan besar yang membahas itu sebuah bukti bahwasanya memang catatan tersebut sudah ada sebelum itu. Dan itu juga sudah ada orang-orang yang bertanya soal validitas itu. Kita sebagai orang beriman, kita percaya dengan mereka juga
yang hidup sejaman atau lebih dekat dengan pada masa Yesus. Sedangkan kita kan sudah istilahnya 1000 tahun ke sini, mau memvalidasi itu ya dengan cara apa? Sudah sangat sulit sekali. Bahkan dikatakan dengan mungkin apa yang teks, uji apa gitu, kita sudah nggak bisa. Yang bisa hanya keselarasan cerita atau narasi yang bisa kita validasi. Makanya cerita mengenai Yesus menikah itu divalidasi sebagai tidak asli begitu. Tapi dalam hal ini ya, konteksnya tadi saya bilang memang pengukurnya berbeda karena kitabnya juga berbeda. Nah sekarang saya bertanya, seandainya begini, di dalam Al-Quran kan diceritakan tentang kisah Nabi Isa yang katanya juga sama dengan Yesus. Anggap saja tidak ada Alkitab, bagaimana cara Bang Suma sebagai umat Islam memvalidasi kisah Nabi Isa? Silakan. Iya, baik. Jadi kami di Islam itu ketika kemudian bercerita tentang Al-Quranul Karim, lalu ketika saudara mengatakan tidak ada Alkitab, itu tidak bisa, nggak ada. Adanya narasi di dalam Al-Quran karena adanya Alkitab yang datang kepada Bani Israel. Jadi ketika Anda mengatakan bagaimana Anda memvalidasi berita, kalau tidak ada kitab yang Anda maksud tersebut, itu tidak ada diterangkan dalam Al-Quran. Itu tidak ada. Nah, karena adanya kejadian terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka Al-Quran menjelaskan, wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin kahay'atit tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Karena ada itu maka diceritakan di Al-Quran. Kalau tidak ada diceritakan di Al-Quran, kalau tidak ada kitab tersebut, berarti tidak diceritakan di dalam Al-Quran kemudian. Karena Allah mengatakan, banyak di antara nabi yang kami utus, utusan-utusan yang kami utus, sebagian kami ceritakan kepadamu, sebagian tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi kalau misalnya Nabi Isa tidak diceritakan di dalam Al-Quran, itu berarti kaidah ini tidak bersentuhan langsung dengan umat yang datang belakangan, yaitu umat Islam. Nah, oleh karena umat Nabi Isa alaihissalam itu nantinya akan bersentuhan langsung dengan Rasulullah, maka itu diceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian bisa divalidasi kalau tidak ada Bible? Al-Quranul Karim terkait dengan kisah-kisah pada masa lampau, itu kami tidak butuh validasi. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW tidak belajar tentang kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah tidak melakukan penelitian, tidak melakukan penyelidikan, kemudian menulis dalam sebuah kitab, tidak. Tapi Rasulullah menerima pewahyuan dari langit melalui Roh Kudus, kemudian dia sampaikan kepada sahabat, sahabatnya menghafalkan, kemudian sahabatnya menuliskan kemudian. Jadi tidak bisa diandai-andaikan. Kalaupun misalnya tidak ada Injil atau perjanjian baru yang Anda anggap ini, maka apa yang dinarasikan oleh Al-Quran tentang kitab terdahulu, itu tetap kami imani. Karena kami beriman itu datangnya dari Allah. Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian, tidak pernah melakukan penyelidikan. Kalau dia bercerita tentang Torah, bercerita tentang Mazmur, bercerita tentang Injil, kami tidak perlu melakukan penyelidikan. Tetapi kebenaran-kebenarannya selalu saja terurai melalui Al-Quranul Karim. Terurai melalui dengan keadaan-keadaan yang ada. Contoh misalnya nih, ketika kemudian Al-Quran menarasikan bahwasanya sebagian dari mereka buta huruf, tidak mengerti tentang kitab-kitab terdahulu, sehingga mereka menuliskan sebuah kitab, di mana kitab yang mereka tuliskan itu adalah kitab yang berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka katakan itu dari Tuhan. Nah sekarang pembuktiannya jelas ada. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun.
Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan hanya menduga-duga. Nah itu tadi, ada seorang yang menulis sebuah buku, tidak mengerti tentang kitab Taurat, tetapi hanya berangan-angan. Contoh Lukas 24 nomor 44, 46, 47, 46. Katakan Yesus berkata, ada tertulis dalam kitab Taurat bahwa dirinya akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini hanya angan-angan, hanya menduga-duga. Kenapa? Terbukti tidak ada di Taurat tertulis kayak begitu. Berarti Al-Quran tidak salah dengan mengatakan bahwa ada di antara mereka yang tidak mengerti tentang kitab suci, hanya berangan-angan, lalu kemudian mereka menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud kitab saudara. Dituliskan bukan firman Tuhan, tapi dikatakan ini firman Tuhan. Pembuktiannya, Yesus dituduh mengatakan ada tentang aku tertulis di Taurat, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata di Taurat tidak ada tertulis seperti itu. Bukti bahwa Al-Quran ini benar. Meskipun tidak ada validasi, tapi apa yang tertoreh dalam keadaan saat sekarang itu terbukti kebenarannya. Demikian. Ya, menarik. Silakan teman-teman yang lain, Akhi Sugi, silakan, atau siapa yang mengganti, kita gantian sebentar. Silakan, saya monitor. Boleh satu lagi aja, Pak. Ya, kita sapa dulu ya, Bro Admin ya. Selamat malam, ya. Mbak Dila. Mbak Dila ini Kristen Muslim? Dila. Saya nggak tahu. Kok suaranya kayak Bang Handi ya? Itu memang Bang Andi. Bang Andi mode malam. Mbak Dila. Yang cantik. Oh, enggak ini ya. Silakan lanjut Bro Admin. Ya. Mbak Dila mungkin lagi. Ya, Mbak Dila. Kan tadi kita ganti lagi ya. Iya ya, cari yang Kristen Bang. Biar saya nggak sendirian. Monggo yang Kristen naik. Tapi jangan yang galak-galak lah. Jadi tadi kan dikatakan Bang Sumo ya, seandainya tidak ada Alkitab ya otomatis Al-Quran tidak menulis. Menulisnya mungkin entah kesesatannya atau apalah yang tertulis di situ ya, kita nggak tahu. Oke lah, tetapi kalau begitu coba dibuktikan lagi ya. Yang sekarang ada itu kan kata atau sebutan untuk mengikut Kristus ini adalah Kristen ya, dimana di dalam Al-Quran yang menyebutkan kata Kristen, sehingga itu memvalidasi bahwa memang meluruskan Kristen begitu. Oke, aku sedikit ya, atau ada yang mau maju. Halo, ya saya Silakan Bunda, saya jamin nggak ada yang taping Bunda Rahmadiam. Silakan Bunda. Terima kasih host yang baik hati. Nah, suara saya. kalau di dalam Al-Quran, user, siapa yang ngomong nih user? Iya, suara saya terdengar nggak? Masih kecil Kecil. seperti minoritas Bunda. Kecil. Dewa Ibu Bobo user. Padahal saya Oke, kita ke Bro Admin. Dibetuli dulu ininya, Bunda atau Mbak. Suaranya. Bro Admin. Seperti yang kita tahu ya, di dalam Al-Quran itu tidak pernah disebut kata Kristen ya. Yang ada itu ya Yahudi dan Nasrani. Jadi Kristen itu baik di dalam Al-Quran maupun oleh Yesus itu sendiri tidak mengenal kata Kristen. Ketika Yesus terangkatkan barulah si Paulus ini kan perjalanan ke Antioquia, disitulah dia menyebut para pengikutnya itu Kristen. Jadi kalau kita lebih jauh membaca Bible ya, kata Paulus, aku memang diutus untuk orang-orang tidak bersunat di luar Yahudi. Seperti Bro Admin ini. Kata Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat di luar Yahudi, di luar Israel. Jadi fix ya, Bro Admin ini adalah pengikut Paulus. Gitu aja dulu ya. Mungkin ditanggapi dulu Bang, Bro Admin. Ya, berarti sesuai dengan narasi awal tadi, karena adanya Alkitab sehingga Al-Quran meluruskan yang dianggap sebagai penyesatan tentang Nabi Isa, kan begitu. Nah, makanya saya berlanjut pertanyaannya. Sebagai pemegang Alkitab ini, orang-orang yang disebut pemegang Alkitab ini memiliki sebutan Kristen. Makanya saya bertanya, adakah
Al-Quran menyebut Kristen, seandainya tidak ada, kenapa dihubungkan begitu loh? Mungkin yang dimaksud di dalam Al-Quran kan Injil, Taurat dan Injil, ya. Taurat dan Injil itu ya tentu yang diperuntukkan untuk Nabi Isa, bukan yang kalian pegang ya. Yang kalian pegang sekarang ini di kekristenan kan Bible, kumpulan buku-buku, Biblos. Jadi beda yang kalian pegang itu. Tapi oke lah ya, karena begini ya, kalau kita lihat pengajaran di Bible masih ada sisa-sisa apa yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus, masih ada. Nah, karena pengajaran di Bible memang Yesus mengajarkan juga tentang tauhid ya, tentang tauhid. Seperti kita dibaca di Markus berapa ya? Hukum yang terutama dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi tetap Yesus itu mengajarkan tauhid. Semua nabi ya, sejak Nabi Adam, Nuh, Nabi Abraham sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW itu pengajarannya tauhid. Semua nabi-nabi mengajarkan tauhid. Ya, tetapi tercoreng pengajaran Yesus ini oleh konsili-konsili bapak-bapak gereja. Dibawalah pengajaran Yesus ini ke Roma ya, ke Roma Yunani sana. Ya, dicampur adukkanlah dengan agama apa ya, ajaran Helenisme ya, Helenisme, ajaran pagan gitu loh, dicampurlah di situ. Akhirnya apa? Kemudian timbul pengajaran bahwa Tuhan itu menjelma, inkarnasi segala macam, konsep penebusan dengan darah manusia. Ini kan ajaran-ajaran pagan. Coba kita ke ajaran dewa-dewa kan, mereka memahami bahwa Tuhan yang inkarnasi turun ke bumi menjadi manusia. Misalnya seperti di India sana kan Krishna, itu kan penjelmaan dewa yang turun ke bumi menjadi manusia, Krishna. Dengan pengajarannya Trimurti. Nah, seperti pula dengan pengajaran saudara Bro Admin di Trinitas kan, Trinitas. Apa ya, inkarnasi Bapa turun ke bumi menjelma menjadi manusia Yesus. Padahal kalau kita masuk ke pengajaran para nabi-nabi ya, agama samawi, agama dari langit, nggak ada seperti itu ya, nggak ada. Semua mengajarkan tentang keesaan Allah. Coba kita sedikit ya, aku ingin mengutip satu ayat di Perjanjian Lama. Kalau di Al-Quran itu sudah jelas ya, nggak usah kita ini lagi. Qul huwallahu, Al-Ikhlas sudah mewakili ya. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu sudah. Tapi kita ke ulangan ya, ulangan 439. Untuk itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bawah di bumi. Tidak ada yang lain, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah ya, itu pengajaran dalam Islam. Seperti pula dalam ulangan ini ya, diperuntukkan kepada Musa ya, Taurat Musa. Jadi kalau kita pikir ya, betapa jauhnya perbedaan antara pengajaran-pengajaran di Perjanjian Lama dengan apa yang diajarkan maupun pengajaran Yesus ya, sama-sama mengajarkan tauhid. Apa nak? Kemudian apa yang Anda imani sekarang ini antara langit dan bumi sangat berbeda jauh. Anda jauh dari pengajaran Yesus. Silakan. Apa nak? Lanjut yang tadi Bu. Bahkan ketika kata Kristen tidak ada, kemudian kata Injil juga sebenarnya itu ya kita hasil terjemahan juga ya, kata Injil. Kalau Taurat mungkin ada ya. Bahkan kitabnya yang disebut kitabnya orang Kristen ini juga bukan Injil, karena Injil ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebutnya Injil. Artinya secara diksi Al-Quran tidak sama sekali menyinggung baik Kristen ataupun kitabnya orang Kristen begitu. Ya, di dalam seperti yang tadi saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi, kisah sisa-sisa pengajaran Yesus masih ada di Bible yang kalian pegang sekarang, masih ada. Karena masih mengajarkan ya, sebahagian tuh masih mengajarkan, pengajaran Yesus masih mengajarkan ketauhidan ya. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Yesus saja berdoa kepada Allah. Lukas 6:12, semalam-malaman Yesus berdoa di atas bukit, dia berdoa kepada Allah. Artinya Yesus bertuhan. Nah, kalau kita lihat di Bible ya, bagaimana di situ jelaskan bahwa setelah kemudian Yesus berkeliling Yerusalem memberitakan Injil kerajaan Allah. Jadi memang Yesus itu diberi Injil seperti yang diterangkan dalam Al-Quran. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Nah, ketika sisa-sisa, Tapi Bu, ya saya respon sedikit ya soal mengenai kepada Allah ya. Sebenarnya saya nggak enak juga nih. Tapi gini loh, makanya tadi saya bilang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya antara Alkitab Kristen dengan Al-Quran. Karena secara diksi tidak sekalipun Al-Quran menyebut Kristen, bahkan Alkitab. Tapi kalau dalam terjemahannya Alkitab diterjemahkan sebagai ada Injil juga ya memang itu hasil saduran. Begini sebentar. Kalau Al-Quran dikatakan Yesus, bentar bang, bro, Al-Quran itu datang untuk meluruskan ajaran-ajaran Nabi Isa atau Yesus. Itu meluruskan. Aku kan bilang di dalam Sambut, ada tamu dulu tuh sebentar. Selamat malam, Dila. Malam bang, Dari Islam atau Kristen? mantan muslim. Mantan Muslim. Anda murtad. Nggak apa-apa Bunda, sebentar ya. Kita bisa lebih keras Iya, suaranya, makanya Dila. dia bilang mantap nih. Semangat bro admin ya. Ada meni murtad nih, murtadin. Paling seneng bro admin. takut aku. Iya, Bahagia bentar aja. ya. Ini biar kita apa dulu. Oke, Dila bisa lebih keras suaranya agar ya, kita bisa jelas dengar suaranya nanti. Jelas. Oke, Dila. Sholat sunnah ada berapa rakaat? Yang saya hafal masih saya lupa. Cuman yang saya ingat tidur dan makan. Tidur dan makan. Oke, maaf saya turunkan ya. Jangan ngaku-ngaku, dan di sini adalah room yang intelek dan akademisi. Tidak ada tukang halu di sini. Jangan hanya turun-turunkan. Saya mau ikut. Dia jawaban dia yang saya ingat hanya Diturunkan ah. itu kan tidur dan makan, bukan murtad itu Bang Andi. Ngibul itu. Berlap. Saya justru itu kalau ada orang yang kayak gini biarkan dulu. Semakin banyak dia bicara, semakin banyak kebohongan yang dia ucapkan gitu loh. Gak apa-apa sih. Naik lagi Bu, gue pengen tes. Saya nggak tes. Kamu bagaimana waktu Muslim? Gak apa-apa kalau kamu mengaku Muslim murtadin, gak apa-apa ya. Gue pengen tes. Itu loh alasan kamu pindah kenapa? Itu aja sih. Tapi ya udahlah. Memang gak ada yang benar sih. Iya Bang Andi, makanya aku takut kalau ada orang begini. Saya lebih menekankan dikit ya bro admin. Harusnya yang Anda pelajari. Benar, ini ada orangnya. Oke. Kita ke bro admin dulu, selesaikan ya, paling 2 menit. Bro admin, harusnya yang Anda pelajari betul-betul ya. Kenapa pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus sebagai rasul, Yesus sebagai Tuhan dan Paulus sebagai rasul tidak sejalan. Itu sebenarnya yang harus Anda dalami sebagai seorang Kristen ya. Entah itu Katolik, Protestan, itu yang Anda dalami. Kenapa ya? Ini Tuhan, Yesus ini kan Anda anggap Tuhan. Sementara Paulus ini rasul. Harusnya ini Tuhan dengan rasul ini klop, ya, klop, nggak saling bertentangan. Ya kan? Menurut dia kan rasul Bang Handi. Nah, saya tanya kenapa pengajaran Paulus dengan Yesus itu berbeda? Kenapa itu? Itu harus Anda dalami. Jangan ini ke Injil kalian. Udahlah. Ya udah cukup. Dulu nih. Sudahlah Bunda, cintailah Allahmu sendiri. Jangan ganggu Tuhan kami. Siapa yang mengganggu Tuhan? Jangan ada. Maju res, lalu res. Sis Dila, kalau Tuhan kau diganggu, siapa yang bela? Kami nggak harus membela. Emang Tuhan kami yang satu-satunya Tuhan di dunia, Tuhan Yesus. Nah, terus kenapa kalian merasa terganggu? Mind blowing, ya? Itu udah jelas-jelas Tuhan Yesus kami. Kalian tulis Yesus. Iya. Kenapa merasa terganggu? Kau pura-pura nyamar ya. Kamu pura-pura nyamar ya Otennya. Ujung-ujungnya pengen ngebela juga kan ya? Ya, pengen ngebela juga kan ujung-ujungnya ya? Pindah satu keluarga. Apa tuh? Puji Tuhannya kami pindah. Yang murtad ke satu agama keluarga Kristen. katanya. Oh, coba. Atahiyatul mubarakatuh salawatut. Ya, terusin coba. Coba. Atahiyatul mubarakatuh salawatut. Udah. Umur 8 tahun Bunda.
Doa makan Nyamar. doa tidur. Nah, coba. Ngaku aja kalau kafir lah. Kenapa sih? Allahumma ahya bika amut. Wah, dasar kampret. Aduh, Bre. Gini loh, Bre. Muslim ya. Ini tuh masih misteri loh. Enggak jarang bahkan hampir punah Muslim yang menyembah Tuhan Allah Azza wa Jalla lalu kemudian berpindah menyembah Tuhan yang berkelamin. Itu jarang banget terjadi. Ya, enggak lah. Kalau masih sehat otaknya yang enggak. Mujizat Bunda Abang. Ada kelaminnya mujizat. Karena Tuhan sayang sama kami satu keluarga, puji Tuhan. Saya mau ngomong ini ya, apa? Coba kau baca dulu surah-surah pendek deh. Setelah Bini gua juga dari donatur di gerejanya pindah Islam, alhamdulillah. Puji Allah. nikah ya, Ya sekarang gua nikahin. keluarga tidak ada karena manusia, karena Tuhan. Nah, itu kalau satu keluarga berapa tunjangan gereja per bulannya? Karena menikah. Karena keluarganya menikah. Kalau kami enggak, kami satu keluarga. Banget yang suka banget Bu yang berkulup ya, yang pemakan babi ya Bu. Oh. Ya. Terus ketika pindah ke Kristen dapat apa? Dapat rumah. Puji Tuhan, dari keluarga kami yang hancur berantakan, Tuhan memulihkan satu persatu sehingga keluarga kami dengan rukun baik karena Tuhan Yesus itu. Oh iya, rukun baik itu biasalah kalau ekonominya kan membaik kan gitu ya. Nah, dapat apa dari gerejanya? Gereja aja nggak kenal kami yang memilih gereja itu. Oh, jadi di gereja nggak dapat apa-apa. Kalah sama Saifuddin Ibrahim dong. Saifuddin Ibrahim, Muslim dulunya Islam tulen, pindah ke Kristen, dapat rumah, mobil, istri. Kasihan banget keluarganya, dicampakkan. Tapi sekarang si Udin udah ditinggal bini ya, udah kere. Gimana sih lo? Iya sih ya Bang Handi ya. Enak loh, Effendi Usman dapat rumah. Siapa lagi? Siapa tuh namanya tuh yang di TikTok tuh? Ada yang pindah juga dari Islam ke Kristen, dapat laptopnya iMac lagi. Ini keluarganya nggak dapat apa-apa, kasihan sekali. Enggak, dia mau ikut masih kasih kace dia. Bu, dapat keselamatan. Apa Ibu menyembah manusia Bu? Ibu kan kalau Kristen menyembah Yesus ya Bu? Bu, suaranya jangan hola-bala nggak kedengeran, gedein Bu. Sengaja supaya nggak ketahuan siapa. Emang suara saya seperti ini? Ya kecil banget. Ini kayak apa ya? Kayak ngomongnya tuh di rumah terus belum ada barang-barangnya, gemak-gemak gitu loh. Kontrakan kosong ya? Ya itu di pikiran kalian tuh hanya uang. Loh kan memang Kristen kan jualannya gitu. Kalian Islam agama miskin kan gitu. Ternyata kita ketemu orang-orang Kristen yang miskin-miskin. Nah, susah jadinya orang Kristen. Bang Kores, biar baca Al-Fatihah dulu Mbak Dila yang baik. Baca Saya kelas 8 SMS. kampret. Apa tuh? Dia nggak bisa katanya baca Al-Fatihah. Jadi kalau nggak Ibu, Bunda, ada cara lain kok. saya bilang saya 8 tahun nenek. Saya kan masih. Oh, berarti kau pendusta ya. Aduh, berarti kau itu suka makan babi lah. Bohong lu ini cuma jemaat gereja yang lahir Kristen, kemudian ketika masuk gereja tidak dianggap oleh gerejanya. Belakangnya nama Muslim. Apa nama Muslimnya belakangnya? Udahlah kau kampret pembohong kau, turun kau, sampah. Yang lain aja lah bikin pusing. Makanya saya bilang bakal jadi capek kita nanggapi itu. Sebenarnya kalau kita tahu caranya bisa kita ngomong sama dia gitu. Tapi kalau berebut susah jadinya gitu. Susah lah Bang. Nyamar aja itu tadi, nyamar. Al-Fatihah saja nggak tahu kok mau didengar kata-kata orang gitu. James, selamat malam. Kalau nggak tahu kan ada caranya. Ya udahlah. Gurunda masih James. ya? Oke. James, selamat malam. Selamat malam abang-abang semua. Masih kecil suaranya Bang James, agak besar dong. Ya, suaranya ada nggak? Oh ada. Dari Islam atau Kristen? Bagus, masuk. Puji Tuhan saya orang Kristen. Ada temennya. Ada temannya. Tapi Iya, beda. Bang, saya minta waktu sebentar. Saya naik ke sini bukan masalah soal Kristen atau Islam. Terus agamanya apa?
Gini bang, saya orang Maluku dan kita di sini semuanya hidupnya saling toleransi. Di sini Agamanya James apa? Gimana bang? Agamanya? Kristen, Protestan. Oh, oke. Terus mau curhat apa? Nggak curhat, cuman ngikutin aja. Ya diskusi aja bang. Iya. Kasih topik ya. Ikut diskusi ya. Ya udah. Gua kasih topik nanti Bang Kores sama yang lain-lain ini ya Bro James. Di sana memang toleransinya tinggi gitu. Kamu kan sejak lahir Kristen. Menurut kamu itu kamu yang kau tuhankan itu menurut kamu itu berdasarkan data yang ada di Bible atau berdasarkan iman atau pengajaran gereja, Bro? Pilih dulu di sini. Jadi kalau untuk saya jelaskan itu semua orang terlahir dari keluarga yang punya agama masing-masing. Pasti dia percaya dasarnya dari keluarga, bukan dia langsung tahu dari siapa atau ilham Tuhan langsung turun ke dia buat aku nih Tuhan. Enggak gitu konsepnya. Konsepnya pasti dari keluarga. Dan saya kebetulan terlahir dari keluarga Kristen, makanya saya mengilhami Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Ya udah pindah lah. Ya, sebentar lu masuk nanti. Jadi menurut kamu sudah benar-benar yakin, benar-benar yakin bahwa Yesus itu yang Tuhan yang kau sembah ya? Yakin benar ya? Saya sampai saat ini, sampai detik ini, saya percaya. Baik, yakin. Nah, kamu yakin ini berdasarkan ajaran orang tua, baca Bible, atau dari doktrin Bapak Gereja? Yang mana nih? Atau ketiganya? Gini bang, saya dari kecil diajarkan soal agama, diajarkan soal cerita-cerita dari Bible. Oke, dari saya Bible. mengikuti ibadah, saya mengikuti semua informasi dari gereja. Oke, cukup. Sekarang kalau kamu percaya, Res kasih data menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu utusan. Kerja, Res. Kerja. Monggo. Sebentar Bang Kores, kapir-kapir yang di bawah, aku kan baru ngomong. Lanjut Bang Kores. Wah, sabar Bunda. Kami Bunda, pasang badan bawa nih taping Bunda Rahmadian, pasang badan kan ya. Ya, nah ini pertanyaannya, ada Bible cetaknya nggak James? Pegang nggak? Gini bang, saya mengaku sungguh saya orang berdosa. Saya jarang bersembahyang, saya jarang beribadah. Oh iya, nggak apa-apa. Berarti kalau gitu kita injili di sini ya, kita injili. Pertama gini James, yang mesti dipahami, kekristenan itu menuhankan Yesus datang dari doktrin dan dogma. Muslim ketika mencoba mengetahui, kita baca kitab sucinya orang Kristen sendiri. Ternyata di dalamnya itu terlihat Yesus itu menyembah Tuhan langit dan bumi, yaitu Bapa gitu. Ini contohnya di sini ada. Misalnya kita lihat di pertama Matius 11:25. Boleh dibuka di Bible ceteknya? Saya kebetulan ada di tempat kerja, jadi saya Oh ya udah. megang. Oke, ini aku bacain ya di Matius 11 nomor 25. Ketika Yesus sedang berkhotbah di sana, lalu Yesus berkata begini, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Satu, Yesus bertuhan. Kita lihat sekarang di Yohanes 20:17. Ini dikatakan begini juga di Yohanes 20:17. Kata Yesus kepadanya, ini ketika itu ngobrol sama Maria ya. Maria manggil Yesus Rabuni. Ketika Yesus beres disalib, lalu kemudian Yesus kan muncul lagi dia tiba-tiba. Nah di situ Yesus berkata kepada Maria, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Oh, Yesus mempunyai Allah. Nah, ini kan kita pakai dua ini aja ya. Masih ada dua dalil lagi yang membuat Yesus itu hanyalah utusan. Ini artinya apa? Masa mau sih
kita sebagai manusia menyembah manusia yang bertuhan juga. Ya, gini bang, Oke, boleh. gini bang, mohon maaf saya potong. Jadi gini bang, di dalam keluarga saya, om saya, kakak dari bapak saya itu Muslim. Alhamdulillah. Bapak saya orang Kristen. Jadi kita dalam keluarga ada Muslim, ada Kristen. Dan kita nggak pernah saling bantah. Kamu Muhammad itu siapa? Terus dari pihak Muslim juga nggak pernah bilang Yesus itu siapa. Kita saling menghargai bang, kayak gitu. Di ajaran keluarga saya loh gitu. Dan gitu, Iya, Bang, ini gini, kan Bang, bukan bentar, keluarga bentar, Anda. belum Iya, apalagi. selesai, Bang. Terus yang berikut bang, kalau ngomong tentang Yesus, kenapa kita sembah? Saya balik nanya lagi, kenapa Muhammad disembah oleh Muslim gitu bang? Jadi sama aja bang, gini. Kita percayakan satu orang, lewat dialah doa Nggak ada yang dan bukan Nabi semua. Muhammad. Sabar Bunda, kasih dulu. Gini bang, bentar bu, kita meyakini satu tokoh adalah juru selamat kita. Lewat dialah segala susah, segala keluh kesah kita sampaikan lewat satu tokoh itu. Sama Muslim pun kayak gitu, lewat Nabi Muhammad. Ngomong Muhammad. Kita Kristen ngomong Yesus. Jadi sama aja gitu. Kenapa kita nggak langsung dijelasin, Bang Kores Gini. jelasin udah. Iya. Kita kenapa nggak langsung berdoa aja? Lah, memang ya, kita Bapak di surga. tiap berdoa, kita tiap berdoa kepada Allah, kita nggak pernah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah. Kita juga Nabi sama, Muhammad Bang. ini hanyalah Gini, utusan Bang. Allah dalam Al-Quran